Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, ummahat, kita bertemu kembali hari ini di pertemuan yang ke-9 ya dari Departemen Fikih Nisa. Insyaallah hari ini temanya akan membahas tentang hak orang tua dan hak anak bersama dengan guru kita Ustazah Herlini Amran. Acara ini insya Allah akan berlangsung selama 2 jam, live stream melalui Facebook dan juga YouTube. Dan nanti untuk yang akan mau bertanya dari live stream Facebook dan YouTube bisa disampaikan ke tim Fikih Nisa insya Allah. Baik, sebelum kita mulai materinya dari Ustazah, kita akan menyimak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Icut Malahayati, surat Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan Kak Icut. Jazakillah Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran Kak. Assalamualaikum Dini, belum di-record itu Zoom-nya? Belum di-record ya? Mbak Yola udah di-record insyaallah. Bisa mulai? Oke. Saya sudah dijadikan co-host kah? Sudah, Ibu. Baik. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim." Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Mbak Dini.
Jazakillah khairan Kak Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah semoga ayat-ayat suci Al-Quran tadi yang sudah dibacakan dari Kak Icut kita bisa mendapatkan ibrahnya ya, dan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, ini sebelum kita masuk ke materi utama, ada pertanyaan dari minggu lalu, satu pertanyaan sepertinya. Insya Allah. Ya, baik. Pertanyaannya itu waktu pendarahan yang lalu saya kontraksi dan diprediksi bisa jadi prematur atau dalam proses kelahiran nifas, secara bahasa proses kelahiran. Terus saya diinfus, dikasih cairan-cairan pendukung lain seperti antibiotik karena pendarahan menghindari infeksi dan magnesium untuk memperlambat kontraksi, mempertahankan usia kandungan supaya tidak prematur, dan steroid supaya kalau tetap lahiran paru-paru bayinya bisa kuat. Setelah itu saya tidak sholat karena situasi belum jelas melahirkan atau tidak, dan tidak bisa lepas transfusi. Jadi beliau on bed ya Ustazah, di tempat tidur saja. Juga pakai catheters. Dan ternyata pendarahan berhenti. Juga kontraksinya tidak terkendali dan tidak ada infeksi. Lalu beliau pulang dan pulih. Ketika di rumah, beliau mandi, lalu sholat seperti biasa, tidak dijamak. Hanya kadang duduk karena sulit kalau sedang kontraksi. Apakah saya harus mengkodok sholat yang tertinggal di rumah sakit itu atau tidak? Kehamilannya berapa bulan? Nah, Kehamilan berapa bulan? Tidak ada detailnya Ustazah. Itu kan bukan saat mau melahirkan ya, hanya pendarahan pada saat proses kehamilan ya, belum saat melahirkan. Jadi sepertinya dia mungkin ada kemungkinan 8 bulan katanya Ustazah. Karena kemungkinan ada prematur, mungkin bisa prematur bayinya. Artinya saat itu kan tidak jadi melahirkan ya. Jadi gini, darah yang keluar bukan pada saat menjelang melahirkan, itu darah istihadhah. Artinya ketika itu darah istihadhah berarti kan kewajiban sholat itu mesti dijalankan. Maka sholat yang tertinggal saat itu dikodok saja. Karena belum lahir kan ya. Iya. Katanya ketika pulang beliau pulih kembali seperti itu. Iya, berarti kan nggak jadi melahirkannya. Jadi darah itu adalah darah istihadhah, bukan darah nifas. Ya, jadi dikodok saja sholat-sholat yang selama itu tertinggal. Sebenarnya pada saat di rumah sakit itu, walaupun pakai kateter, walaupun kondisi sakit lah namanya, itu sebenarnya nggak ada kendala untuk melaksanakan sholat. Itu kan dalam kondisi darurat ya, jadi cukup bertayamum. Karena kondisinya bed rest ya, nggak boleh kemana-mana, ya bisa tayamum. Kemudian sholat ya tadi bisa dilakukan dengan jamak itu. Jadi ini untuk penyakit siapapun, tidak hanya menjelang melahirkan, apapun penyakit seseorang yang menyebabkan dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur, hanya tertidur, selama masih akil, maka tetap diwajibkan sholat. Bahkan orang tua kita yang sudah sepuh itu ya, yang masih akil ya, walaupun dalam kondisi lumpuh atau yang hanya bisa kepalanya saja yang sehat gitu ya, yang masih akil, yang masih berakal, itu tetap wajib sholat walaupun dengan isyarat mata sekalipun, begitu ya. Jadi kalau untuk wudhunya dan segala macam yang lagi kondisi sakit itu bisa tayamum. Gitu. Ya, baik. Ya, insya Allah semoga puas ya Mbak yang bertanya, Mbak Remi. Ya, jadi harus dikodok ya Mbak. Jazakillah khairan katanya Mbak, katanya Ustazah. Iya. Ya kalau gitu pertanyaannya hanya itu saja. Silahkan kalau gitu Ustazah masuk ke materi hak orang tua dan hak anak. Baik. Untuk malam ini saya akan menjelaskan tentang hak orang tua dulu ya, karena ini cukup perlu kita jelaskan ya. Saya tidak tahu nih kira-kira jelas nggak nih slide-nya.
Sudah terlihatkah? Ya, sudah Ustazah, jelas. Sudah tampil ya? Sudah, bakti para orang tua, hak orang tua sekarang. Hak orang tua ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pagi ini di Indonesia waktu malam kita akan mengkaji tentang hak orang tua, ya, hak orang tua, hak anaknya nanti kita bahas. Ini khusus untuk orang tua. Ada beberapa buku seperti Kaifa Tabiru Walidaik, bagaimana kalian berbuat baik kepada orang tua, atau Birrul Walidain, itu banyak sekali ya buku-buku pembahasan tentang orang tua ya. Nah, untuk saat ini, pada masa ini kita banyak menyaksikan fenomena berkembangnya kedurhakaan terhadap orang tua ya, menganiaya. Jadi banyak sekali ya kita temukan bagaimana durhakanya seorang anak kepada orang tua ya, berkembang fenomena kedurhakaan ini luar biasa sampai tega membunuh orang tua mereka, memukul mereka, atau mengirimkan ke panti jompo. Bahkan tidak hanya itu ya, kalau itu kan parah banget ya, ada anak juga yang malu menyebut orang tua mereka, ya malu ditanya siapa orang tuanya, malu karena kondisi sosial ekonomi mereka yang rendah atau buruk ya, atau mungkin karena pendidikan mereka. Bahkan ada anak yang memperlakukan orang tua mereka itu dengan cara tidak hormat, kasar, membentak-bentak. Jadi dianggapnya tuh tidak ada nilainya sama sekali. Jadi tidak ada penghormatannya, itu ya. Itu kita banyak dapatkan ya. Bahkan tidak hanya itu ya. Anak-anak yang masih belia, yang masih di bawah pengasuhan orang tua, yang masih bergantung biayanya dengan orang tua, itu kita temukan banyak terjadi, mereka membentak-bentak orang tuanya, yang bahasanya itu lebih tinggi dari bahasa orang tua, yang matanya sampai melotot-lotot gitu ya. Mungkin kalau di sebagian negara mungkin barat ya, mungkin anak dengan orang tua mungkin biasa kali ya adu argumen dan segala macamnya, tapi tidak di komunitas Islam ya. Umat Islam tuh nggak begitu, walaupun berdebat, walaupun berdiskusi, itu tetap harus menjaga sopan santun dan adab ya. Jadi pada dasarnya membangkitkan kesadaran tentang fungsi orang tua terhadap anak itu tidak mudah. Itu hal yang sulit ya. Maka oleh karena itu perlu campur tangan Allah dengan menyampaikan firman-firmannya di dalam Al-Quran. Jadi campur tangan Allah ini untuk memerintahkan manusia agar menghormati dan menghargai jasa orang tua. Itu perlu campur tangan. Karena kalau membangkitkan semangat ya, kesadaran sebagai anak bagaimana dengan orang tua itu sulit. Ya, makanya tadi diantaranya tadi dibacakan surat Al-Ahqaf tadi ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, jadi kalau kita bicara hak orang tua itu sebenarnya adalah birrul walidain. Hak orang tua itu kan berarti kewajiban anak, yaitu birrul walidain ya. Sebentar kita bahasnya nanti dulu. Kita bahas tadi tentang ini dulu ya, birrul walidain ya. Kita bahas birrul walidain dulu secara bahasa. Albir itu artinya kebaikan. Ya, jadi bir itu artinya kebaikan, bukan bir ro atau R-nya satu ya. Kalau bir R-nya satu tuh nanti nama minuman lagi ya. Jadi albir itu kebaikan. Lawan dari albir itu adalah al-uquq, durhaka, yaitu kejelekan dan menyia-nyiakan hak ya. Jadi birrul walidain ini adalah berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan sesuatu yang tidak mereka sukai. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang anak dan itu adalah hak orang tua. Nah, ini
bagian dari ajaran Islam ya, birrul walidain. Tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sebagai pembuka acara kita ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, jadi di sini memang bagian dari campur tangan Allah untuk menyadarkan manusia. Jadi ini harus ada campur tangan Allah. Kalau diminta kesadaran manusia itu sendiri itu sulit. Maka Allah menyadarkan manusia, ikut campur tangan agar manusia itu sadar, wa wasainal insana, kami wasiatkan, ya, kami perintahkan, ini sifatnya perintah kepada manusia supaya apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disebutkan jasanya orang tua. Hamalat ummuhu kurha wa wadu'athu kurha. Ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, kemudian melahirkannya dalam keadaan susah payah juga ya, melahirkan dengan susah payah, kemudian mengandung dan menyapihnya itu sampai 30 bulan ya, 30 bulan. Nah, setelah dia dewasa, maka dia berdoa. Ini sebaiknya memang para ulama menyatakan ya, kalau udah usia mendekati 40 tahun, maka doa ini termasuk doa yang harus dibaca setiap hari. Itu pandangan ulama ya. Karena di sini kan teks bacaannya itu kan doa itu kan diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi para ulama ada berpandangan kalau udah usianya menjelang 40, apalagi yang udah 40 lewat ya, ini mau menjelang ya, itu menjelang itu kan terserah ya, mau 20, mau 25, ya artinya kalau udah mendekati itu dia udah harus tiap hari dibaca nih doa ini. Ya, Rabbi auzi'ni, wahai Robku, tunjuki aku bagaimana bisa mensyukuri nikmat yang engkau telah berikan kepadaku dan engkau berikan kepada orang tuaku. Jadi dalam ayat ini ada 3 generasi diabadikan dalam ayat ini. 3 generasi ya. Pertama orang tua, kemudian kita yang berdoa, dan yang ketiga anak kita. Ya, jadi merupakan suatu hal yang sulit ya untuk menyadari secara utuh pengalaman pada masa kecil ya, pada saat manusia tidak mempunyai kesadaran intelektual ya. Kan kita kalau ditanya bagaimana pengalamanmu dulu ketika masih bayi gitu kan, apa sih penderitaan orang tua, kesulitan dan kepayahan orang tua yang merawatmu, yang melindungi, kan kita nggak tahu, nggak ingat kan. Maka Allah ingatkan disinilah campur tangan Allah. Hamalat ummuhu kurha. Jadi penderitaan dan kesusahan orang tua sepenuhnya itu diberikan pada anak yang masih lemah ya, melindungi mereka dari semua gangguan yang dapat menghalangi pertumbuhan ya, bagaimana bisa menjadi manusia yang sempurna ya. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana orang tua berbuat optimal pada masa kita kecil, kan kita nggak ingat. Bagaimana orang tua memandikan kita, menggendong, menyuapi, menyusui, mengayun, menghibur, menjaga, melindungi, merawat dari semua gangguan ya. Bagaimana orang tua kita itu membersihkan kotoran kita ya, kencing kita, pakaian dari najis, mengganti popok kita ya. Bagaimana hal-hal yang dulunya kita masih bayi itu kita nggak tahu apa-apa. Nah, kita hanya dapat menggambarkan seluruh kesulitan, kepayahan, dan pengabdian orang tua kita itu setelah kita melihat ya, kita melihat bagaimana orang dewasa memperlakukan bayinya. Mungkin kita masih udah melihat ya, udah mulai dewasa ya, atau mungkin masih anak-anak kita lihat bagaimana orang dewasa itu, mungkin itu tetangga kita atau siapapun ya, yang dia memperlakukan bayinya ya. Kita baru tahu itu ya, bagaimana bayi itu diperlakukan lebih baik ya, bagaimana merawatnya kan kita tahunya setelah kita besar. Jadi kita sendiri nggak punya pengalaman, nggak ingat karena kita memang masih kecil. Maka Allah ingatkan kita di sini ya. Kan kita nggak tahu dulu seperti apa kita diperlakukan waktu bayi itu ya. Yang jelas kita tuh tahunya udah besar, atau mungkin setelah kita menikah baru kita dapat merasakan, oh ternyata dulu ibu kita tuh juga seperti ini ya memperlakukan kita. Jadi pada prinsipnya
Yang harus kita sadari ialah bahwa segala pengorbanan orang tua kita sama sekali tidak pernah dapat digantikan dan diimbangi dengan berapapun materi yang kita miliki. Kita tidak dapat membalas pengorbanannya sampai kapanpun, ya. Sebaliknya sebenarnya orang tua itu cukup ya, merasa cukup aja kalau udah terbalas semua kesusahannya itu dengan bakti anaknya, ya, dengan anaknya hidup di jalan yang benar, anaknya itu bakti, berlaku baik, itu cukuplah. Yang dulu mungkin sudahlah, nggak usah dihitung-hitung, ya. Nah, dalam surat Al-Ahqaf ini surat ini memang tadi saya katakan doanya itu kayaknya bagi kita tuh wajib deh ngapalinnya ya, bacain ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini udah menjadi bacaan doa yang harus kita lantunkan setiap saat. Kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada orang tua kita. Dan supaya kita dapat berbuat amal soleh. Karena di sini kan usianya 40 tahun ya. Jadi seorang anak itu ya kan ibunya yang dulunya mengandung dirinya, kemudian melahirkan dengan susah payah, kemudian disapi selama hamil mengandung itu sampai 30 bulan, terus dewasa lah anaknya, usianya 40 tahun. Ini ayat ya yang satu-satunya menyebut usia arba'ina ya. Arba'ina sanatan, itu jelas 40 tahun. Jadi rahasia usia 40 tahun ini luar biasa ya. Nah di usia saya bisa beramal soleh yang Allah ridhoi. Ya karena usia 40 itu kan udah mulai menyadari ya, karena anaknya udah mulai dewasa ya. Kemudian tidak hanya dapat beramal soleh yang diridhoi Allah, tapi juga mohon kebaikan yang diberikan kepada anak cucu. Maka wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah perbaikilah anakku, keturunanku. Ya karena kita dapat merasakan ya bagaimana sakit hati kita kalau anak itu durhaka kepada kita. Coba kita dulu gimana? Mungkin kita juga pernah menyakiti hati orang tua. Makanya ibu-ibu teman-teman semua ya, kalau udah usia-usia yang sekitar 40 tahun ini tuh kalau disebut orang tua tuh pasti nangis deh. Mungkin ingat orang tuanya yang sekarang udah tiada. Mungkin dulu ingat orang tuanya yang sekarang yang sudah tua, terpisah, jauh mungkin di tanah air. Itu biasanya tuh air mata itu nggak terbendung, jatuh bercucuran. Kangen, rindu, dan kemudian ada perasaan menyesal. Karena kita juga sekarang sudah punya anak. Kita juga merasakan sebagai seorang ibu atau orang tua, bagaimana sakit dan pedihnya hati ini ketika kita dibantah oleh anak kita. Nah, coba dulu orang tua kita seperti apa. Maka doa ini menjadi doa yang mestinya tidak kita lupakan, sering kita baca. Karena kita ingin wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah perbaikilah anak-anakku. Ya Allah berikan kebaikan kepada keturunan anak cucuku. Ya. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepada Engkau ya Allah. Ya, tobat dari semua dosa-dosa kesalahan kita mungkin dulu kepada orang tua kita, yang akhirnya anak kita juga berlaku sama ya dengan kita. Bahkan kalau engkau ingin anakmu berbakti kepadamu, maka berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Maka kita bertobat kepada Allah dan kita bagian dari orang-orang yang muslim. Nah, jadi surat Al-Ahqaf ayat 15 ini disebutkan ya, jika seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun, maka muncullah kesadaran pada dirinya mengenai fungsi orang tua terhadap dirinya. Dan akan bangkit semangat pengabdian kepada orang tuanya. Karena dia merasakan ya, karena dia sudah punya anak, ya, karena dia memiliki anak-anak dan keturunan, dan dia merasakan kalau perlakuan anaknya tidak baik, dia juga dulu seperti itu dengan orang tuanya. Jadi ada kesadaran di sini. Kesadaran ingin memiliki anak yang soleh, yang solihat ya. Nah maka biasanya mulailah muncul rasa ini ya, kalau orang tua yang kita punya orang tua ada rasa baik, lebih baik dengan orang tua, ada rasa, apalagi kalau sudah meninggal ya, tidak sempat membersamainya di hari tuanya, itu biasanya nangis tuh biasanya. Kalau ingat langsung nangis ya itu. Baik, jadi birrul walidain ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu disebutkan banyak ya. Saya tidak
membahas satu-satu ayatnya tentang birrul walidain, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua, itu ada dalam surat Al-Baqarah 83, An-Nisa 36, Al-An'am 151, semuanya ada di situ ya. Paling hanya beberapa surat saja, beberapa ayat yang kita akan bahas. Kemudian juga dalam hadis juga banyak sekali ya tentang birrul walidain. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang birrul walidain ya. Nah, ternyata para nabi, para anbiya itu juga berbakti kepada orang tuanya. Ya, saya sebutkan misalnya di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim ini wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Jadi ini bagaimana Nabi Ibrahim ini, jadi kalau kita tidak kajian tafsir ya, tapi kita bahas aja selintas ya. Ketika Nabi Ibrahim ini diutus Allah menjadi seorang nabi, ayahnya itu adalah produsen patung ya. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak menolong sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku. Jadi dia pakai ya abati. Ya abati itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan kosakata penuh dengan hormat, kelembutan dan kedekatan. Beda dengan ya abi. Ya, tapi ya abati ini sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ismail juga berkata kepada Nabi Ibrahim ya abati atau ya bunaya untuk kepada anak. Ini menunjukkan kelembutan. Wahai ayahku, ya abati ya. Nah, ternyata ayahnya menjawabnya, bencikah engkau dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti akan aku rajam, akan aku cambuk, engkau akan aku pukul. Kita lihat ya, walaupun ayahnya membalas perkataan anaknya itu, walau anaknya menyampaikan dengan bahasa yang lembut, tapi ayahnya kasar, tapi tetap Nabi Ibrahim itu mendoakannya. Jadi Nabi Ibrahim ini malah mendoakan ayahnya dengan doa yang ini yang mendoakan keselamatan Nabi Ibrahim ini. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim memberikan doa, mendoakan orang tuanya itu dengan keselamatan. Ya padahal ayahnya itu sudah ngancem-ngancem. Ayahnya ngancem-ngancem, aku akan rajam engkau wahai Ibrahim ya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, salamun alaika sa'astaghfiru ya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ya wahai ayahku. Jadi dibalas ungkapan kasar dari ayahnya yang ngancem-ngancem gitu. Kalau engkau nggak berhenti aku rajam, aku pukul gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim membalasnya apa? Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku mohon ampunan bagimu kepada Allah. Ya, jadi artinya sikap Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada orang tuanya itu tidak samaan gitu ya, santun. Bahkan dalam riwayat, dalam sirahnya itu, karena ayahnya itu adalah produsen pembuat patung untuk disembah-sembah, itu ayahnya menyuruh Nabi Ibrahim ini untuk menjual hasil buatannya tersebut. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang akan diutus Allah menjadi Rasul, yang akan memberantas semua bentuk kemusyrikan, yang ayahnya itu adalah pembuat patung-patung, itu nyuruh anaknya untuk berdagang. Nah di sini Nabi Ibrahim tidak menyangkal, tidak durhaka, itu dikerjakan, diambil patungnya dibawa. Ikut, jadi dia perdagangkan di pasar. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Siapa yang mau membeli benda ini yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya. Nah, tapi dia dagangin gitu. Ya nggak ada orang yang beli kan. Nah, artinya di sini Nabi Ibrahim, walaupun ayahnya seorang musyrik, tapi perintahnya itu tetap dia laksanakan. Dia mentaatinya. Ya. Tapi tidak ikut-ikutan untuk berbuat musyrik. Ya, ini baktinya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, walaupun ayahnya seorang musyrik. Ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi seorang ayah yang berbakti itu dapat dipastikan akan dikaruniakan anak juga, seorang anak yang berbakti ya. Jadi benar ya Rasulullah mengatakan
dalam dalam hadis ya, itu yang berbunyi kalau ingin anakmu berbakti ya kepadamu itu, maka berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Jadi kalau kita lihat bakti dari anak kepada orang tuanya itu akan melahirkan anak yang juga berbakti karena anak itu melihat contoh ya, tabiru itu ya, anak itu akan melihat contoh bagaimana orang tuanya memperlakukan kakeknya, jadi anak itu akan mengikuti. Nah, Nabi Ismail ini ketika Nabi Ibrahim bermimpi, mimpinya Nabi itu adalah wahyu ya, dengan kalimatnya coba ya, ya bunayya inni arafil manam. Jadi kalimat ya bunayya ini ada kalimat lembut, penuh dengan kasih sayang dan kedekatan. Beda dengan ya ibni, ya waladi, itu agak-agak beda ya. Tapi kalau ya bunayya ini bentuk kedekatan dan kasih sayang. Kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, if'al ma tu'mar. Lakukanlah semua. Jadi Nabi Ismail tidak membantah gitu ya. Ya kan beda lah dengan anak-anak yang sekarang disuruh aja, kenapa sih saya disuruh, kenapa sih ini, banyak lah ininya penolakan. Tapi Nabi Ismail tidak, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai ayahku sayang, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Padahal Nabi Ismail ini masih kecil ya, masih ada yang menyebutkan usianya 14 tahun ya, artinya masih belum inilah, belum masih inilah cukup umur tuh, ada yang menyebutkan sudah balik ya. Artinya tidak, kalau anak-anak kita jangankan balik ya, masih kecil aja suka ada yang ngelawan sama orang tua ya, main gampar-gampar orang tuanya, matanya melotot, memukul orang tua ya. Nah, ini Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria juga ya dalam Al-Qur'an, wabarron biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya. Diakui sendiri ya, artinya diabadikan oleh Allah bahwa Nabi Yahya ini adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka ya. Nabi Yahya bin Zakaria ya. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi ini baktinya para anbiya, para nabi itu juga sudah diabadikan ya dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam dengan doanya ya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ini doa minta ampun ya Nabi Ibrahim untuk ya Tuhanku, ampuni aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Ya, artinya termasuk orang tuanya. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para nabi juga berbakti kepada orang tuanya. Nanti saya akan paparkan ya bagaimana bakti para ulama salafus soleh terdahulu ya untuk menjadi contoh bagi kita ya. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24 di sini Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi pakai kalimat ihsan ya. Dan Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi wa qada rabbuka. Qada ini artinya adalah perintah. Jadi wa qada rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu itu memerintahkan kepadamu hanya menyembah Allah saja ya, dan berbuat ihsan kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Nah, di sini kemudian penjelasan tentang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu itu hanya ringkas padat, hanya segitu aja. Wa qada rabbuka, apa yang diperintahkan Allah? Alla ta'budu illa iyyahu. Udah segitu aja. Jangan kamu menyembah selain Allah. Tapi ketika digandeng dengan wabil walidaini ihsana, ketika digandeng dengan dan terhadap orang tua berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya, itu nggak sampai di situ. Itu penjabarannya panjang tuh. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma
ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf. Panjang ya. Itu bersatu tuh ya. Jadi kalau sampai orang tuamu satu kedua-duanya atau salah seorangnya berumur lanjut, udah tua, dalam pemeliharaanmu karena memang tidak bisa apa-apa lagi karena sudah tua, udah lemahnya, maka yang pertama fala taqul lahuma uf. Jangan kamu mengatakan perkataan uf. Itu kan alif dan fa ya. Jangan kamu katakan uf. Itu satu. Kemudian yang kedua wala tanharhuma. Jangan kamu membentak mereka. Yang ketiga wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang karima, yang mulia, yang santun. Terus yang keempatnya waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ya. Yang keempatnya itu rendahkan dirimu terhadap mereka berdua, ya. Kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Dan doakan mereka, ya. Jadi rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi ada di sini ada 5 ya. Ada 5 penjelasan penjabaran dari wabil walidaini ihsana. Maka menurut Mujahid, lafaz waqadha ini itu kan perintah ya. Jadi memerintahkan bahwa kita harus memiliki keseimbangan terhadap dua perintah. Ini kan dijajar itu ya. Jadi pertama larangan menyekutukan Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua ya. Jadi ini menandakan bahwa orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, maka digandeng dia ya. Bahkan kalau menurut Said Qutb itu ya dalam tafsirnya, susunan ayat yang seperti ini merupakan sebuah deklarasi akan tingginya nilai bakti kepada orang tua ya. Jadi di sisi Allah itu luar biasa ya kedudukan orang tua itu sampai digandeng ya. Setelah Allah tidak boleh menyekutukannya, baru perintah untuk berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana. Jadi ini memang wabil walidaini ihsana ini berbuat ihsan ini memang terhadap orang tua ini memang bersifat umum ya. Ya artinya ihsana bukan al ihsan. Jadi kalimatnya ihsanan. Kalau al ihsan ada alif lamnya itu ma'rifah ya. Kalau ihsanan itu berarti umum. Jadi artinya semua merujuk kepada semua bentuk amal baik, semua bentuk sikap yang baik. Pokoknya tidak dibatasi lah ya. Wabil walidaini ihsana berbuat baik itu dalam segala hal. Jadi mencakup keseluruhan baik sikap, perkataan ataupun perbuatan. Jadi ihsanan itu mencakup seluruhnya untuk orang tua. Termasuk juga apakah orang tua itu orang tua yang beriman atau orang tua kafir ya, atau orang tua yang baik atau orang yang tua yang akhlaknya buruk itu ya. Apakah itu orang tua itu yang mengasuh dan membesarkan anak tersebut? Mungkin karena anak itu diangkat atau siapapun, artinya orang tua yang betul-betul disebut orang tua itu ya. Jadi umum sifatnya ya. Betapapun kondisinya seorang anak itu tetap diwajibkan berbuat ihsan kepada orang tua yang apalagi orang tua kandungnya ya. Mungkin ada banyak pertanyaan lah, apakah saya harus juga berbakti kepada ibu saya yang telah membuang saya sebagai anaknya? Ya, artinya di sini walaupun ya orang tua itu tidak baik, tapi karena kita berhutang budi kepadanya, karena kita pernah di rahimnya selama 9 bulan, kita pernah disusuinya, itu tetap harus berbuat baik. Adapun perilaku orang tua kita itu tanggung jawab dia di hadapan Allah ya. Jadi tidak ada pembatasan ya, hanya berbakti kepada orang tua yang memang baik, yang memang telah memperlakukan anaknya dengan baik, tidak. Jadi berbuat ihsan ini umum sifatnya ya. Apakah orang tuanya itu muslim atau orang tuanya kafir, apakah orang tuanya itu buruk akhlaknya atau apa, sifatnya umum. Dan bakti atau ihsan kepada orang tua ini tidak hanya ketika mereka masih hidup saja, tapi juga mereka setelah wafat ya. Jadi seorang anak itu memang diwajibkan untuk berbuat ihsan ya. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kita ini ya setelah dari bayi kecil tumbuh menjadi semakin besar ya, kemudian kita sampai kepada yang bisa berinteraksi dengan orang tua ya, bergaul dengan orang tua.
tua, berurusan dengan orang tua ya, kita sudah bisa berbicara, kita sudah bisa, artinya sudah bisa diajak berkomunikasi, kita pokoknya kita bergaul dengan orang tua ini, maka disinilah Allah katakan, jadi ini kan orang itu kan kalau kita masih di bawah pengasuhan orang tua kan sebenarnya juga kita nggak berani juga ngelawan ya. Nah, apalagi kalau orang tuanya udah tua. Di sini disebutkan wala taqul lauma uf, alif dan fa. Uf ini adalah bentuk kalimat yang ketidaksukaan ya. Mungkin kalau itu, kalau menurut Ibnu Katsir itu adalah sebuah kata yang buruk dan paling ringan. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kalau yang suka berdecak itu ya, gitu ya. Saya nggak tahu tuh nulisnya gimana tuh. Kan suka ada orang tua kalau nyuruh anak tuh berdecak ya, berdecak itu gitu kan. Suka ya, Nah, itu termasuk dalam kalimat uf. Ini sudah mencerminkan perbuatan durhaka ya, atau sebagian ulama menyebutkan dengan mengernyitkan kening, menunjukkan nggak suka gitu ya, kesel mukanya. Itu juga bagian dari cerminan uf. Jadi artinya alif dan fa ini adalah mewakili ucapan kata ya yang sebenarnya itu menunjukkan ketidaksukaan kepada orang tua ya, maka ini tidak dibenarkan. Fala taqul lahuma uf. Jadi di hadapan orang tua kita uf saja tidak boleh, apalagi dengan kata-kata kasar, suara tinggi, nada keras, kalimat menyakitkan, apalagi itu ya, apalagi dengan ucapan yang menyakitkan. Maka oleh karena itu kita sebagai anak ya, ini adalah hak orang tua, itu bedakan cara berbicara dengan kedua orang tua dan dengan orang lain, dengan berbicara dengan teman, dengan anak, dengan siapapun. Artinya orang tua itu memiliki karakteristik berbicara yang tidak bisa disamakan. Jadi nggak bisa, ini kan tukar pendapat, ini kan hanya musyawarah, tapi kok nadanya tinggi, itu nggak dibenarkan. Jadi orang tua ini punya spesial ya, tidak boleh nada suara kita lebih tinggi dari mereka. Jadi ini ada dulu tuh ada ulama ya. Jadi ketika dia dipanggil ibunya, dia menjawab kan keras biar terdengar maksudnya. Setelah itu dia menyadari, ya Allah, kok aku suaranya lebih keras dari orang tua. Itu langsung dia memerdekakan dua orang budak. Jadi karena dia merasa bahwa dia setelah menyakiti hati orang tua, padahal kan mungkin orang tuanya nggak dengar kupingnya ya, dia hanya berkata lebih keras karena supaya didengar, itu sampai dia merasa itu berdosa, dia denda dirinya dengan memerdekakan dua orang budak. Itu sampai begitu orang-orang dulu ya. Nah jadi di sini fala taqul lahuma uf, jangan kamu berbicara uf. Uf itu kalimat itu berdecak gitu ya, itu tidak dibenarkan. Padahal itu orang tua yang sudah tidak berdaya lagi, yang berada di bawah perlindungan kita yang menjaganya karena sudah tua nggak bisa apa-apa. Berkata itu aja nggak boleh. Kemudian apalagi membentak ya. Nah jadi di sini penjabaran dari surat Al-Isra 23-24 ini saya rangkum dalam birrul walidain ini ya. Jadi pertama berbuat ihsan, kemudian mematuhi semua perintahnya. Mematuhi itu artinya bukan hal-hal yang besar-besar, bahkan yang kecil pun selama tidak maksiat kepada Allah itu juga diharuskan untuk mematuhinya. Jadi ini ada kisah nih menarik nih. Ada seorang ulama besar di masa lalu, itu namanya Haywah bin Syarih. Bin Syarih ya, namanya Haywah. Ulama besar beliau, ulama yang banyak pengikutnya. Jadi beliau itu memiliki istilahnya tempat mengajar itu rumahnya nggak jauh dari tempat mengajarnya, itu muridnya banyak ya, ratusan lah kalau sekali mengajar itu beliau ini ya. Nah beliau masih memiliki seorang ibu yang sudah tua, yang ya mungkin kalau udah tua itu mungkin kurang ini ya, kali akalnya itu tidak namanya udah tua lah ya, namanya sudah tua. Nah itu ketika dia mendatangi tempat mengajar anaknya, Haywah ini, di ulama besar ya, dia lihat di jendela gitu ya, terus dia teriak, ya Haywah gitu ya, itu kasih makan ayam tuh dengan gandum, teriak-teriak begitu dari luar, karena memang akalnya sudah mulai berkurang lah, namanya udah tua ya, jadi dia mungkin nganggap anaknya ini masih kecil, nggak tahu lah kedudukannya seperti apa ya, itu beliau langsung menutup kitabnya, kemudian langsung mengikuti, pulang dulu ke rumahnya karena dekat kan jaraknya, dia kasihlah dulu
dulu makan ayam dengan gandum, udah selesai baru balik lagi dia ngajar. Itu murid-muridnya sampai heran-heran. Kenapa sih diturutin ya Syekh gitu ya? Kan itu bisa nantilah, nggak harus sekarang, ini kan kita lagi ngaji. Nah, jadi artinya lagi belajar. Nah, ini beliau jelaskan bahwa apapun perintah orang tua, selama kita bisa mengerjakannya dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, laksanakan. Itulah bentuk birrul walidain. Itu sampai begitu loh. Nah, ini kadang-kadang kita baru mungkin dulu ya masih kuliah ya, baru belajar untuk ujian aja disuruh orang tua nggak mau ya. Ini beli ini, ambil ini lagi ini menolak. Nah, itu udah jelas ya, bukanlah cerminan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ulama-ulama dulu begitu. Contoh lagi misalnya Imam Abu Hanifah. Kita kenal beliau seorang ulama besar. Beliau juga punya ibu ya, ibunya udah tua ya. Ibunya nih yang namanya udah tua nganggap anaknya itu ya namanya anak ya. Nah, suatu saat ibunya tuh punya masalah dalam hal puasa yang dia belum tahu hukumnya. Dan dia nggak mau nanya anaknya. Akhirnya dia minta saya baru ridho, baru saya terima pendapat pandang. Padahal Imam Abu Hanifah udah menjelaskan ya hukumnya apa gitu ya, udah dijelaskan secara hukum fikih ya persoalan yang dialami oleh ibunya tentang puasa waktu itu. Kemudian saya nggak ridho belum puas saya sebelum pergi ke Zur'ah Al-Qos gitu ya. Jadi disebutkan nama seorang ulama saat itu namanya Zur'ah. Antarkan saya ke sana sekarang katanya. Ya Imam Abu Hanifah ya dia mengantarkan ibunya. Diantarkanlah ke rumah Syekh namanya Zur'ah. Kemudian kata ibunya, ya Syekh, saya punya masalah nih dengan puasa nih, saya ingin nanya tuh bagaimana tuh dalam menurutmu gitu ya. Kata Zur'ah ini, wahai ibu tuh punya anak ya Imam Abu Hanifah. Beliau tuh adalah seorang ulama yang paling alim di kota Kufah ini. Saya aja belajar dengan beliau. Itu bisa tanya langsung. Kemudian Imam Abu Hanifah nyolek-nyolek ya. Jangan kata udah gak usah ini, kamu jawab aja nih, jawablah dengan ini jawabannya, ini disebutinlah jawabannya. Ngomong aja, jadi artinya dikasih tahulah jawabannya ya oleh Imam Abu Hanifah, bisik-bisik kepada Zur'ah. Akhirnya barulah Zur'ah itu menyampaikan, wahai ibu, jawabannya ini ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, barulah ibunya ngangguk, iya saya terima. Nah, artinya apa? Tetap mematuhilah Imam Abu Hanifah ini nggak membantah ya, dia patuhi, kalau nggak percaya dengan Allahnya nggak apa-apa, pokoknya dia minta diantarkan. Jadi inilah kedudukan orang tua. Apapun yang diperintahkan, walaupun masalah-masalah kecil ya yang tidak ada kaitannya dengan agama, perintah untuk apapun lah ya, itu tetap dipatuhi ya. Jadi ini kedudukan orang tua yang harus kita berbuat baik kepadanya. Jadi mematuhinya dalam hal apa? La ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Selama tidak bermaksiat perintah tersebut terhadap Allah. Jadi apapun diikutilah ya selama itu baik ya. Kemudian diperlakukan hormat dengan hormat ya. Jadi bersikap santun, lemah lembut, diperlakukan hormat ya, artinya jangan samaan dengan orang lain, dengan tetangga. Ini adalah ibu kita loh, ini orang tua kita yang telah membesarkan kita. Tentu harus dibedakan ya sikap kita, bahkan tata cara kita ya dalam bermuamalah ya. Para ulama tuh nggak suka kalau jalannya lebih dulu daripada orang tuanya. Jadi diperlakukan dengan hormat. Bahkan ada ulama yang menyampaikan ya bahwa ketika misalnya seorang anaknya laki-laki ya, ada ibunya, ada istrinya, kemudian anaknya yang laki-laki itu artinya duduk di depan dengan istrinya, kemudian membiarkan orang tuanya di belakang, itu merupakan perbuatan tidak sopan atau disebut durhaka lah, mengenyampingkan. Mestinya orang tua lah yang diberikan tempat yang terhormat bersama anaknya gitu ya di depan. Jadi artinya selama ini kan yang banyak kejadian itu adalah mengutamakan istri daripada orang tua. Ya, jadi mestinya perlakuan terhadap orang tua itu lebih dari apapun ya. Kemudian bersikap tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Jadi tidak boleh sombong kepada orang tua ya. Walaupun sudah sukses, mempunyai jabatan di dunia, banyak menguasai bahasa, artinya lebih pendidikannya lebih tinggi dan orang tua masih begitu-gitu saja, itu tetap tawadhu itu perlu ada ya.
Karena sewaktu kita lahir, itu kan berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan. Kan orang tua yang menolong kita, yang memberi makan kita, memberikan kita minum dan pakaian. Jadi artinya tidak layak kita merasa sombong. Ini kadang-kadang begini ya, kita punya anak karena kita tahu ya ilmu pengetahuan yang berkembang tentang pendidikan anak atau mungkin bagaimana menjaga kesehatan anak, kan kita lebih tahu. Orang tua kita ini kan produk dulu, ya mungkin pengetahuannya nggak berkembang. Tapi suka kan orang tua itu memberi nasihat yang mereka tahu aja, dan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kadang-kadang anak itu merasa, ibu mah nggak tahu apa-apa, sekarang ilmu udah berkembang. Itu menunjukkan sikap yang tidak sopan, itu menunjukkan sikap yang tidak baik. Kan orang tua kadang-kadang merasa hatinya, anakku mentang-mentang. Nah itu menyakiti hati orang tua itu adalah suatu perbuatan dosa. Jadi artinya di sini jangan sombong dengan orang tua. Berlakulah tawadhu ya. Jadi seandainya kita misalnya diperintahkan untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang kita anggap ya merendahkan kita dengan kedudukan kita yang tinggi misalnya, itu tetap harus kita lakukan ya. Karena kita tahu ya kesuksesan kita saat ini, keberhasilan kita saat ini itu tidak lepas dari doa orang tua ya. Jadi tawadhu ini penting ya. Jadi jangan sampai kita menganggap orang tua orang kampung mah nggak punya ilmu. Kadang-kadang ada memang hal-hal yang nggak masuk akal ya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Jangan kita membantah, udah diem aja deh. Ya hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai lagi ya dengan perkembangan zaman. Jadi ini tawadhu ini penting. Ini kadang-kadang anak-anak kita nih ya, karena sok tahunya mungkin orang tuanya nggak tahu tuh kadang-kadang lah ibu sih nggak paham. Itu nada merendahkan, meremehkan. Jadi itu dijauhi, dihindari ya. Nah ini birrul walidain ini adalah sikap tawadhu ya. Ketika orang tua kita memerintahkan kita dengan apapun ya, tadi kayak Haywah ini ya, Haywah bin Syarih ini disuruh ngasih makan ayam ya, padahal ulama besar itu muridnya tuh ratusan gitu ya, itu nggak merasa hina, dia lakukan dengan senang hati ya, nggak akan menurunkan derajatnya ya, karena yang menyuruhnya itu adalah orang yang wajib dihormati ya. Jadi kapan lagi kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua kita mumpung mereka masih hidup. Ya, jadi inilah sikap tawadhu ini penting ya kepada orang tua kita. Kemudian mengasihi dan menyayangi orang tua kita ya. Kita kasihlah ya, artinya bagaimana ya walaupun mungkin dulu kita punya apa ya sakit hati ya, mungkin perlakuan yang tidak baik, mungkin kurang adil, tapi inilah orang tua kita ya, walau bagaimanapun dia adalah kunci surga pertengahan kita ya, kunci surga. Jadi memang menyayangi orang tua kita itu memang sudah merupakan keharusan ya, sebagaimana kita sayang dengan anak-anak kita. Kemudian mendoakan orang tua ya. Ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Sofyan ya. Dia bertanya begini, kira-kira berapa kalikah seorang anak itu mendoakan orang tuanya? Tadi kan dalam surat Al-Isra kan diperintahkan Allah ya, wa qur rabbirhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah orang tua itu, ya Allah kasihlah mereka sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Kan itu doanya itu ya, Rabbana Rabbik firli wali walidayya. Nah, itu ditanya oleh laki-laki ini. Kira-kira kita mendoakan orang tua kita itu berapa kali kah gitu ya. Kemudian apakah cukup sekali sehari gitu ya, atau tiap bulan atau setahun sekali gitu ya. Maka Sofyan itu menjawab, betapa baiknya, alangkah baiknya kalau engkau mendoakan kedua orang tuamu setiap selesai membaca syahadat di dalam sholat. Artinya sebelum salam. Ya, jadi artinya setiap kita sholat, apakah sholat wajib, sholat sunnah, itu semakin banyak tuh semakin baik ya. Nah kemudian ada memang riwayat dari Anas ya, Anas bin Malik itu, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau seorang hamba itu enggan, males ya, enggan dia mendoakan orang tuanya, maka rezekinya akan susah. Ini hadis riwayat Hakim dan Ad-Dailami. Jadi memang mendoakan orang tua ini adalah kunci kesuksesan ya, keberkahan seseorang tersebut ya. Doakan orang tua kita ya, doakan kapanpun lagi ingat doakan. Bahkan kalau lagi sholat itu sebelum salam tuh kan ada doa yang diajarkan Rasulullah ya, perlindungan terhadap 4 ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal itu kan. Nah, masukkan aja doa kita kepada orang tua kita sebelum salam tersebut ya. Kemudian diberikan nafkah, dibiayai, dibantu ya, artinya jangan pelit lah dengan orang tua. Ada seorang anak, anak ya, ngadu dia kepada Amirul Mukminin Umar. Bahkan ada juga di masa Rasul juga ada ya seorang anak ngadu kepada Rasulullah tentang orang tuanya. Ini ayahku nih ngambil aja tuh di rumahku, nggak ngomong-ngomong, nggak bilang-bilang, hartaku itu diambil aja nggak izin, terus gimana ya Rasulullah nih? Coba kebawakanlah orang tuamu ke sini gitu ya. Terus kata bapak itu, ya Rasulullah, saya boleh ungkapkan isi hati saya ya. Saya dulu waktu masih muda ini saya curahkan perhatian saya untuk membesarkan anak saya ini. Masa muda saya mencari nafkah, saya nafkah dia dari kecil sampai dia sekarang sudah menjadi orang. Salahkah saya kalau saya membutuhkan sesuatu dan saya ambil dari milik anak saya ini? Itu artinya yang tidak diambil semua, hanya untuk kebutuhannya saja dia dan keluarganya gitu ya, diambil tanpa seizin anaknya. Karena anaknya sudah marah-marah, ini kenapa sih si bapak ini ngambil nggak bilang-bilang, ini kok berani-beranian gitu ya. Nah, setelah mendengar penuturan ayah tadi bahwa masa mudanya telah dihabiskan untuk mencari nafkah untuk anaknya sampai dia besar ya, membesarkan anaknya dengan masa mudanya tuh habis untuk mencari nafkah. Kemudian Rasulullah mencengkram kerah anak muda itu dan mengatakan, anta wa malu kali abik, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi di sini kewajiban anak ya untuk menafkahi orang tua. Jadi jangan sampai orang tua kita menjadi susah, sementara anaknya itu berada. Anaknya kaya raya tapi orang tuanya susah, itu udah bentuk kedurhakaan ya. Mestinya orang tua juga sejahtera ya. Karena kewajiban anak itu menafkahi orang tuanya yang tidak mampu. Kemudian menjauhi tindakan yang mengecewakannya. Hindari jangan sampai orang tua kita itu kecewa. Sampai orang tua kita sedih ya. Bahkan menyenangkan hati orang tua itu adalah bagian dari ibadah ya. Jadi ini bentuk birrul walidain ya, mengerjakan sesuatu yang membuatnya ridho. Pokoknya menyenangkan hati orang tua itu bagian dari birrul walidain ya. Nah, kemudian ini menarik ya. Jadi memandang wajah orang tua kita itu termasuk ibadah ya. Jadi ini ketika kita melihat wajah orang tua kita, ya mungkin udah banyak keriputnya, ya udah masa mudanya sudah habis ya membesarkan kita, ya kita lihat, kita pandangilah wajahnya itu ya, wajah yang itu tuh dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, itu ibadah loh, itu termasuk ibadah ya, memandangi wajah orang tua ya. Kemudian berdiri menyambut orang tua ya, jadi jangan cuek aja, datang udah gitu. Sebagaimana ketika Rasulullah datang ke rumah putrinya Fatimah binti Rasulullah tuh beliau sambut ya, artinya beliau berdiri ya. Kemudian meminta izinnya dalam pernikahan ya. Jadi kalau untuk terutama ya untuk anak laki-laki ya, walaupun pernikahan itu tidak pakai wali, artinya laki-laki itu kan tidak ini ya. Laki-laki itu kan kalau menikah nggak perlu pakai wali. Yang pakai wali itu kan hanya perempuan ya. Jadi di sini walau bagaimanapun minta izin orang tua. Jangan sampai terjadi nikah diam-diam, tahu-tahu pulang udah bawa anak. Ini buat yang laki-laki ya. Nah, termasuk juga perempuan, la nikah illa bi wali ya. Sah pernikahan itu kalau tidak ada walinya. Jadi ini meminta izin dalam pernikahan ini penting ya. Ya. Membuat hati orang tua gembira ya. Jadi kalau sampai kita menajamkan pandangan di hadapan orang tua itu udah bentuk kedurhakaan. Jadi di sini tidaklah dikatakan berbakti kepada orang tua seseorang yang menajamkan pandangannya kepada orang tuanya karena marah. Jadi artinya matanya itu udah kesel gitu ya, itu adalah bentuk perbuatan durhaka. Ya. Maka senangkanlah hati orang tua, bahagiakan. Kemudian untuk kalau kita lihat ayah dan ibu mana yang lebih dahulu kita baktikan, tentu kepada ibu ya, mendahulukan bakti pada ibu daripada bapak, karena ibu tuh punya 3 kelebihan tadi ya, hamil,
melahirkan dan menyusui ya. Jadi ibu dulu ya. Kemudian mendahulukan orang tua untuk berbicara, berjalan dan duduk. Ya, jadi jangan dipotong-potong tuh, orang tua belum selesai ngomong udah dipotong-potong ya. Kalau jadi ada etika dan sopan santunnya. Berjalan silakan orang tua lebih dulu ya, duduk orang tua kasih duduk dulu itu ya. Itu bagian dari birrul walidain. Tidak menajamkan pandangan kepada mereka khususnya saat marah. Jangan sampai kita ada terbesit rasa nggak suka, rasa mungkin marahnya dalam hati, yang ngelawannya dalam hati. Itu kalau kita baca surat Al-Isra tadi ayat 23 24 itu ada 25-nya. Rabbukum alamu bima fi nufusikum. Allah tahu isi hatimu. Nah, itu di situ tadi saya nggak jelaskan di sini ya, nggak ditulis ya. Jadi Allah tahu isi hati kita. Isi hati kita itu ngelawan atau tidak gitu. Maka oleh karena itulah jangan sampai di hati kita itu ada rasa tidak suka, benci, kesal, marah kepada orang tua kita. Karena ini dampaknya nanti tidak hanya di akhirat, karena durhaka kepada orang tua ini persekotnya itu di dunia ya. Dan kewajiban berbakti itu tidak gugur meskipun orang tua kafir atau musyrik. Ya, jadi ini banyak dicontohkan ya oleh para salafus soleh ya, seperti Mus'ab bin Umair ya, orang tuanya mogok makan tapi dia tetap berbakti ya, dan dia tidak keluar dari Islam. Jadi walau bagaimanapun namanya orang tua itu tetap wajib dihormati ya. Di sini ada pembahasan ya tentang albir tidak akan berakhir dengan wafatnya orang tua ya, tidak akan berakhir ya. Jadi di sini mendoakan keduanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat ya. Ya, jadi kalau kita lihat yang pertama ini tentu saja mendoakan kedua orang tua itu sudah menjadi kewajiban kita ya, apalagi kalau sudah meninggal. Karena kesempatan masih ada walaupun orang tua kita sudah meninggal, karena masih di alam barzah, belum hari kiamat. Yang mereka tunggu dari kita ini adalah kiriman doa-doa kita, kiriman ampunan untuknya. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, Allah meninggikan kedudukan orang tua itu lantaran istighfar anak buat mereka, lantaran kiriman doa permohonan ampunan untuk orang tuanya. Jadi dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah itu bersabda, "Inna rojula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza fayuqalu bi istighfari waladikalak." Jadi ada seorang yang kedudukannya itu terangkat di surga kelak. Jadi kedudukan posisinya itu tinggi ya. Terus dia bertanya, ini dari mana ya dapat ini? Maka dijawablah itu karena istighfar anakmu, karena permohonan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu yang dulu. Jadi ini menyebabkan kedudukan orang tua kita dinaikkan, diangkat. Maka kesempatan kita, mumpung kita masih hidup, walaupun orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa kirimi terus, banjiri terus dengan doa-doa ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Ingat orang tua kita, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Bahkan semua amal-amal baik kita itu jangan lupa niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya Allah, berkahilah orang tuaku dengan amalku ini. Sebutkan dalam hati kita boleh ya. Baca Quran pun kita niatkan Allahumma ausil mas sawaba ma qara'tuhu ila ummi wa abi. Ya Allah, sampaikanlah bacaan pahala Quranku ini untuk kedua orang tuaku. Jadi kirimi terus itu ya, ini bentuk bakti kepada orang tua. Ya walaupun sudah tiada, tapi masih ada kesempatan kita untuk memohonkan ampunan dan rahmat Allah untuk keduanya. Kemudian membayarkan hutang dan kewajiban yang belum dilunasi selama beliau masih hidup dulu ya. Jadi ketika orang tua kita hidup tuh mungkin punya hutang. Hutang tuh ada dua, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Nah, hutang kepada manusia itu ya dibayarkan lah ya, diupayakan, diusahakan ya. Kasihan kan orang tua kita kalau dia masih menyangkut dengan manusia, punya hutang belum dibayarkan, maka sebagai anak yang berbakti, lunasilah hutang itu. Termasuk juga hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah misalnya, mungkin dulu pernah punya hutang puasa, kemudian di bulan Ramadan yang belum sempat beliau puasa, kemudian keburu meninggal.
maka bayarkanlah hutangnya dengan cara apa? Bisa dengan cara kita mempuasakan orang tua kita itu. Jadi ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal tapi masih punya utang puasa. Apa kata Nabi? Hutang kepada Allah wajib kamu bayar, kamu puasakan orang tuamu. Jadi bisa dengan cara anaknya berniat berpuasa untuk mengganti hutang puasa orang tuanya atau membayarkan fidyah ya bagi yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, kita bayarkan sebagai bakti kita kepada orang tua. Kemudian melaksanakan wasiatnya yang sesuai dengan syariat tentunya ya, dan menyampaikan niat orang tua yang belum tersampaikan selama hidupnya. Mungkin orang tua kita pernah ngobrol-ngobrol ya, aduh pengen deh haji ya, cuman belum inilah nggak ada dananya. Jadi keinginan itu mungkin misalnya ada orang tua yang misalnya kan banyak kita di Indonesia punya tradisi ya, kalau ada yang mau berangkat haji kan ada walimatus safarnya. Mungkin orang tua kita yang belum berangkat haji ini kan datang kan suka ada ya, pengen ya, tapi ya namanya belum punya biaya. Nah itu keinginan itu ketika orang tua kita meninggal dan belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, sebagai anak yang solihat yang berbakti kepada orang tua kita tunaikan. Jadi kita badalkan dengan syarat anaknya juga sudah haji ya, atau kepada orang lain. Niatnya untuk orang tua kita. Nah itu bentuk bakti. Dan melanjutkan kebiasaan baik dari orang tua semasa hidup. Ya, mungkin orang tua kita memiliki kebiasaan bersodakoh, misalnya di lembaga yatim piatu atau apalah ya. Setelah beliau meninggal, lanjutkan. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan baik siapa dulu yang dibantunya ya. Mungkin pernah orang tua kita membantu keluarganya, kerabatnya. Teruskan kebiasaan baik tersebut. Ya. Kemudian menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat-sahabat orang tua kita. Ya, supaya hubungan ini terus berjalan dengan baik dan pahalanya sampai kepada orang tua kita. Ya. Kemudian berbuat baik apapun, niatkan pahalanya untuk orang tua. Ya, kita sodako, kita infak, kita apapun lah bentuknya ya, jangan lupa orang tua kita. Ya, dan tidak lupa juga kalau memang memungkinkan ziarahilah kuburannya. Ya, dalam buku yang ditulis oleh Al-Qurtubi itu ada 2 ya. Buku tersebut pernah kan saya sampaikan waktu itu ya, At-Tazkirah itu ya. Itu menjelaskan bahwa penghuni kubur itu sangat senang kalau dia diziarahi. Ya, karena memang didoakan. Bahkan teman-teman yang sesama penghuni kubur yang mungkin bagian dari orang beriman yang tidak mendapatkan siksa kubur ya kan mereka harus menunggu sampai hari kiamat. Jadi mereka senang tuh kalau ada yang keluarganya datang, kemudian memberitahu itu keluargamu datang, karena akan kebagian doa juga. Ya, bukankah doa pada saat ziarah kubur kan kita doakan ya, kan kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlud diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'allahu lana walakumul afiyah. Itu kan doa untuk ini ya. Salam sejahtera untukmu wahai penghuni kubur, orang-orang yang muslim beriman ya, orang Islam kan didoakan semua tuh. Jadi mereka kebagian doa. Nah, itu senang dengan ziarah kubur tersebut kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan cukup dengan berdoa ya, dan Allah Maha mendengar orang-orang yang mendoakannya. Nah, di sini ada keutamaan birrul walidain ya. Keutamaan yang pertama itu adalah tadi saya sampaikan juga ya, perintah berbakti kepada orang tua itu kan datangnya setelah perintah berbakti kepada Allah ya. Jadi artinya di sini dalam Al-Quran kita menemukan sejumlah kalimat majemuk yang menggandeng 2 hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Misalnya kewajiban mentaati Allah dan mentaati Rasul itu kan digandeng tuh ya. Kita temukan dalam Al-Quran itu misalnya atiullaha wa atiur Rasul, atau atiullah wa atiur Rasul, itu kan digandeng. Atau misalnya kita tidak dapat hanya melakukan salah satu dari dan meninggalkan yang lain, misalnya kalimat aqimus shalah wa atuz zakah ya, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu kan dua-duanya kan digandeng ya. Kan kita nggak bisa memilih salah satunya, dua-duanya harus kita lakukan. Atau misalnya amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Nah, jadi kalimat majemuk yang digandeng ini banyak terdapat di Al-Quran dan itu berulang-ulang sebagaimana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, itu kan digandeng juga.
jangan sekutukan Allah dan berbuat ihsanlah kepada orang tua. Jadi ini kalimat ini perintah berbakti ini digandeng dengan perintah tidak menyekutukan Allah ya. Jadi ini keutamaan. Jadi ini betul-betul sangat-sangat jangan dianaktirikan. Jadi betul-betul harus ada perhatian di sini. Dan berbakti kepada orang tua ini adalah amalan paling dicintai Allah ya. Amalan paling dicintai Allah. Jadi kalau dalam hadis ya dari Abu Amr Asy-Syaibani itu ya. Jadi dia waktu itu di rumah Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini berkata kepadanya, jadi waktu itu kan dia bertanya kepada Rasulullah ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi Rasulullah itu bertanya ya, saat itu Rasulullah, jadi dia bertanya, ayul a'mal ahabu ilallah, ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud ini, amalan apa yang dicintai Allah? Nah, kemudian Rasul menjawab, as-sholat ala waktiha, sholat di waktunya, ya di awal waktu, itu amalan yang dicintai Allah. Kemudian yang kedua, qultu asma'in, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain. Yang kedua, kamu berbuat bakti kepada kedua orang tuamu. Suma'ai, apa lagi Rasulullah? Sumal jihad fisabilillah. Jadi 3 amalan yang dicintai Allah. Yang pertama sholat di awal waktu ya. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan jihad itu yang ketiga disebut. Termasuk juga amalan paling utama karena hadisnya itu ada di hadis lain disebutkan ayul amal afdol. Kalau tadi ahabba ilallah, yang sekarang afdol. Amalan apa yang utama disebutkan as-sholat ala miqatiha, sholat di waktunya. Kemudian apa lagi? Birrul walidain. Kemudian apa lagi? Al-jihad fisabilillah, jihad. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling dicintai Allah, dan tentu saja amalannya itu enggak mudah, berat ya. Bagaimana melawan ego, bagaimana kesabaran yang full, karena kita berhadapan dengan orang tua kita yang apalagi orang tuanya sudah mulai pikun ya, sudah produk masa lalu lah istilahnya, itu betul-betul kesabaran itu sangat luar biasa ya, sabar luar biasa ya. Itu ya, karena digandeng tekan tadi ya, amalan yang dicintai Allah, dan setelah itu baru jihad ya. Kemudian keutamaan dalam birrul walidain ini itu jaminan dari Allah ya, umur panjang dan mudah rezeki bagi anak yang berbakti kepada orang tua ya. Jadi Anas itu pernah bertanya kepada Rasulullah ya, meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah, Anas bin Malik ini. Rasulullah berkata, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa anzada lahu fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasil rahimahu. Jadi kata Anas ya, Rasulullah bersabda ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka dia mestinya berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Jadi artinya jaminan dari Allah bahwa orang yang berbakti kepada orang tuanya itu akan mudah rezekinya. Maka bagi yang mungkin selama ini merasa bermasalah dengan rezekinya, coba cek hubungannya dengan orang tua. Ya, karena orang tua ini luar biasa nih ya, istilahnya tuh itu kunci surga ya. Kunci surga nih orang tua kita ini ya. Bahkan sebanding dengan jihad fisabilillah kalau kita berbakti kepada orang tua ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia minta izin kepada Nabi untuk jihad. Ya kan kita tahu ya, kalau pahala jihad itu kalau syahid kan masuk surga. Nah dia izin jihad kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, ahayyun walidak, ibumu, orang tua masih hidup nggak? Naam ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Ya, kamu pergi ke orang tuamu, jihadlah engkau dengannya. Hendaklah engkau berjihad, berbakti. Jadi di sini disebutkan jihad. Kenapa pakai jihad? Jihad itu kan gak mudah ya. Jihad itu kan mengorbankan tenaga, pikiran ya, jiwa kita. Begitu juga kita berbakti kepada orang tua kita, apalagi di usia yang tua, itu jihad loh. Apalagi orang tua kita yang mulai sepuh, ya mungkin egonya tinggi, ada bener-bener betul-betul bagaimana kita menahan diri jangan sampai durhaka, itu jihad loh. Apalagi orang tua yang kalau udah tua itu kan suka ngomel ya. Yang ngomelnya tuh ya Allah kadang-kadang nyakitin. Itu jihad loh kalau kita tuh bisa meredam ego kita. Ya paling ya itulah namanya orang tua ya. Jadi walau bagaimanapun ya kita kesal dengan perilaku orang tua kita, dengan sikapnya yang luar biasa, itu kalau kita berhasil ya untuk mengatasi semuanya itu sama kan dengan jihad kan. Jadi tetap
kita tahan ya, ego kita, marah kita, aduh luar biasa nih, ini jihad ini dengan orang tua ini. Ya, apalagi kalau kebanyakan orang tua itu dalam sebuah penelitian ya, tapi saya tidak tahu valid atau tidak ya. Kebanyakan orang tua itu ada menderita gangguan kejiwaan ya, yang seperti paranoid atau skizofrenia ya, karena mungkin dulu ya ini masa lalunya mungkin ada kekecewaan ya, kalau lagi kesel tuh orang tua tuh ngomelnya panjang, nggak habis berhenti-berhentinya berjam-jam, itu kadang-kadang nyakitin bahasanya itu ya. Terus kalau ingat masa lalu yang membuat dia kecewa, diungkit-ungkit terus ya, itu ada yang model seperti ini. Tetap kita harus sabar, kita jihad melawan ego kita, hawa nafsu. Udah diam saja ya, ini kan ini kunci surga loh ini ya. Nah, ada seseorang pemuda mendatangi Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan hijrah dan aku baiat kepadamu dengan untuk berhijrah. Nah, tadi aku niat itu, aku biarkan kedua orang tua aku nangis ya Rasulullah, karena aku ingin ikut engkau, aku ingin hijrah kepada ingin jihad juga. Jadi artinya anak muda ini saking semangatnya gitu ya, sampai orang tuaku aja tuh sampai nangis ya Rasulullah karena keinginanku untuk hijrah dan jihad. Apa kata Nabi? Irji alaihima fa'adhikuma kama abakaituhuma. Kembali kamu ke orang tuamu. Buatlah dia tertawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Jadi ini jawaban Rasulullah ya. Jadi nggak boleh kita menyakiti hati orang tua kita, mencucurkan air matanya, membuat hatinya luka. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita gantikan bagaimana supaya orang tua kita itu tersenyum dan tertawa serta bahagia. Sebagaimana Rasulullah katakan tadi ya, irji ilaihima, kamu pulang. Ya, irji alaihima, kamu pulang, kamu buat orang tuamu tertawa, tadi kamu udah buat dia nangis. Jadi nggak diperkenankan oleh Rasulullah ya, bagaimana menyakiti orang tua tersebut. Dan kita tahu ridho Allah tergantung pada ridho orang tua ya. Ridho Allah fi ridhol walidain. Jadi bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya itu akan mengundang ridho Allah. Jadi bakti seorang anak kepada orang tuanya itu akan mengundang ridho Allah. Jadi artinya Allah akan ridho selama orang tuanya ridho terhadap anak tersebut ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka carilah ridho orang tua ya. Kalau orang tua kita nggak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita ya. Ridho Rabb fi ridhol walid. Ada lagi hadis lain ya, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Wasakhatar Rabb, murkanya Allah fi sahatil walidi. Itu tergantung juga dari murkanya orang tua. Maka jangan pernah membuat orang tua kita murka dengan kita ya. Dan doa yang mustajab ya bagi anak yang berbakti ya. Jadi kalau ini banyak kasus kisah ya, seperti Uwais Al-Qarni ya, mungkin semuanya udah paham ya tentang Uwais ya. Nah, ada lagi misalnya cerita tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya, 3 orang itu yang terkurung di dalam gua, mereka bertawasul dengan amal solehnya, dan diantaranya adalah memiliki orang tua yang sudah tua, yang biasa dia bawakan susu, kemudian dia terlambat suatu hari, ternyata orang tuanya itu tertidur. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun. Itu padahal anaknya juga pengen itu, tapi karena baktinya kepada orang tuanya, kalau itu dianggap bakti, ya Allah bukakanlah pintu gua, kan terbuka ya. Jadi doanya mustajab karena berbakti kepada orang tua ya. Uwais Al-Qarni juga begitu kan, bahkan Umar pun mencari ya Uwais Al-Qarni itu luar biasa tuh ya ceritanya. Nanti bisa saya rasa udah pada paham ya tentang Uwais ini. Dan orang tua ini merupakan pintu surga. Jadi orang tua kita ini adalah pintu surga. Bagaimana al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, jadi kata Rasulullah ya, orang tua itu merupakan pintu surga yang paling pertengahan. Jika engkau mampu, fa'in syi'ta, ya kalau engkau mampu, maka tetapilah. Jadi artinya jaga pintu itu. Maka mumpung kalau yang masih memiliki orang tua, mumpung masih orang tuanya masih hidup, itu kesempatan untuk berbakti, ya. Kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup, ya. Karena itu adalah kunci surga kita, kunci surga pertengahan. Kemudian sebab diterimanya taubat. Jadi pernah ada ya Ibnu Umar,
itu meriwayatkan ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Terus dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini atnabtu dzanban kabiro." Ya Rasulullah, aku tuh punya dosa besar. Jadi nggak disebutkan dosa besar itu kan banyak ya, bisa zina, bisa minuman keras dan macam-macam lah. Pokoknya dosanya besar aja. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Ya, fahali min taubah. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Jadi dia mau taubat nih. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, alaka walidan, kamu punya orang tua nggak? Apakah kamu masih memiliki orang tua? Kemudian laki-laki itu mengatakan, lah, saya nggak punya orang tua ya Rasulullah. Kemudian, falaka kholah, kamu punya saudara dari ibu nggak? Jadi punya bibi ya, ibunya mungkin punya saudara perempuan gitu ya. Punya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, fabir roha izan. Kalau gitu, kamu berbuat baiklah kepada bibimu itu. Jadi artinya kedudukan bibi itu sama dengan kedudukan orang tua. Jadi Rasulullah memerintahkan ketika orang itu ingin bertobat dari dosa besarnya, bakti kepada orang tua. Kalau orang tua nggak ada, dengan keluarganya orang tua, dengan keluarganya ibu, ya. Nah ada lagi ya, ada orang yang mendatangi Ibnu Abbas, ya. Jadi seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas, terus dia mengatakan gini, aku ini sebelumnya pernah melamar seorang perempuan, tapi dia nggak mau nikah dengan aku. Kemudian ada laki-laki lain itu melamar perempuan itu, diterima, terus menikah. Saya pun cemburu gitu ya. Jadi dia cemburu karena lamarannya ditolak. Maka aku bunuh perempuan itu. Apakah ada tobat bagi saya? Tobat saya diterima nggak? Gitu ya. Jadi ini barangkali kisah masa lalu beliau ya. Jadi sebelum ada hukum kisos ya, ini kita nggak bicara hukum kisos, ini cerita dosanya masa lalu. Karena kecemburuan dia bunuhlah perempuan itu karena nolak cintanya. Nah kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup nggak? Terus dia jawab, sudah wafat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, bertobatlah kepada Allah dan beribadahlah mendekatkan diri kepadanya semaksimal kemampuanmu. Nah, kemudian setelah orang itu pergi, itu muridnya Ibnu Abbas itu Atok namanya ya, itu mendatangi Ibnu Abbas. Terus dia bertanya, kenapa engkau bertanya tentang ibunya? Kan dia minta taubat. Apakah ada pintu taubat dibuka? Kok engkau nanya hidupkah ibunya? Nah, maka Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya saya tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih dicintai Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Jadi Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu adalah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, gitu ya. Nah jadi sebab diterimanya tobat ya. Jadi kalau mau bertobat ya mulailah berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian anak dari orang yang berbakti akan berbakti pula. Ya, jadi anak yang berbakti, jadi biru abaakum tabirukum abnaakum. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan ya, berbuat baiklah kalian terhadap orang tua kalian, maka anak-anak kalian pun akan berbuat baik terhadap kalian. Ini hadis Tabrani. Jadi kalau kita ingin anak kita ini berbuat baik kepada kita, berbakti kepada kita, maka tunjukkanlah bakti kita kepada orang tua. Ya, ini sudah hukum. Kalau orang-orang India bilang hukum itu kan ada sebab akibat ya. Nanti kita bahas juga nanti hak anak ini, kita baru membahas hak orang tua ya. Maka kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita ya. Baik, ini penjelasannya sebagai penutup. Ada hadis ya, ini doa sebelum doa ini ya, ada hadis rogima anfuhu summa rogima anfuhu summa rogima anfuhu, dibaca 3 kali oleh Rasulullah. Terhinalah, terhinalah, terhinalah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa gerangan yang terhina itu? Apa kata Rasulullah? Adroka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima summa lam yadkhulil jannah. Itu orang, jadi terhinalah, rugilah, celakalah ya. Orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak bisa membawa dia ke surga karena dia tidak berbakti. Maka celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Sebagai penutup, maka ada doa ya, boleh kita bacakan ya.
Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum, wardo anhum ridon, tuhillu bihi alaihim jawami ardwanik, wa tuhilluhum bihi daro karomatik, wa amaik, wa mawatina afwik, wa gufronik, wa adir rabbihi alaihim lato ifabirika, wa ihsanik. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ampuni, rahmati, dan ridhoilah mereka dengan keridoan yang mengantarkan mereka pada semua jenis keridoan-Mu. Membawa mereka ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunan-Mu. Serta meletakkan mereka di negeri yang mulia dan aman, yaitu surga. Kemudian hidangkanlah kepada mereka berbagai kebaikan dan kedermawaan. Allahumma maghfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayya israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha al-madja'a fi quburihim wa tu'amminuhum biha yaumal fadha'i inda nusyurihim. Ya Allah, ampunilah mereka dengan pengampunan menyeluruh yang menghapus dosa-dosa mereka terdahulu dan keburukan yang selalu mereka lakukan. Dan rahmatilah mereka dengan rahmat yang mampu menerangi pembatingan mereka di dalam kubur, serta menyelamatkan mereka pada saat kebangkitan di hari yang menakutkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasannya sampai di sini barangkali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, masalah orang tua memang sangat sensitif ya Ustazah. Apalagi apalagi kita di sini yang jauh, sangat jauh. Jadi kalau misalkan sedang kangen gitu ya, sedang rindu di sini di Amerika ya, sangat sulit untuk pengen langsung ketemu ya, nggak kayak yang di sana gitu bisa langsung bertemu. Dan ditambah lagi dengan virus COVID-19 ini, jadi tambah sulit juga untuk pulang kampung gitu ya Ustazah. Tapi alhamdulillah hanya bisa berpikiran positif saja ya. Ada WhatsApp, ada Skype, jadi hanya bisa lewat online aja dulu untuk saat ini. Ya, tapi memang sangat sensitif Ustazah mengenai orang tua ini. Hanya bisa berdoa dari jauh. Baik. Paling nangis ya. Iya, suka nangis kan tadi Ustazah sempat bilang ya, pasti akan nangis kalau memikirkan tentang orang tua. Iya, nangis. Iya. Iya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum itu untuk live stream dan live stream Facebook dan YouTube akan kita berhentikan. Insya Allah bagi peserta yang bergabung melalui live stream bisa bila ada yang mau bertanya bisa ditanyakan bisa disampaikan ke tim fikih dan akan disampaikan jawabannya dari Ustazah minggu depan. Insya Allah. Baik, sampai bertemu kembali minggu depan para peserta live stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.